Ya, membangun brand atau merek lokal di tengah pandemi seperti saat ini tentu tidak mudah. Lalu pertanyaannya bagaimana mempertahankan brand atau merek lokal di tengah pandemik seperti saat ini? Untuk pembahasnya kita telah terhubung dengan Mas Arto Biantoro selaku aktivis merek lokal. Selamat pagi Mas Arto, apa kabar Mas? Selamat pagi, Merdeka. Apa kabar? Salam Baik, dari Temanggung. Baik, salam dari Jakarta Mas Arto. iya. Mas Arto, sebelumnya di segmen sebelumnya kami berbincang dengan sosiopreneur Mbak Mira Hong. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Arto, apakah diperlukan para sosiopreneur seperti Mira Hong yang menjaga dan melestarikan payung gelis dari Tasikmalaya sebagai salah satu warisan budaya juga nih Mas, dengan cara melakukan subsidi silang dari omset penjualannya yang ia buat, Mas Arto? Iya, harus sekali ya, karena hari ini entrepreneurship hanya fokus kepada profit itu sudah seperti kayak zaman zaman dulu ya. Hari ini kalau kita mau masuk ke dalam sebuah kewirausahaan, maka sebaiknya juga kewirausahaan itu fokus kepada dampak-dampak yang positif dan kita selalu bilang ada profit, ada people, ada planet, dan ada purpose, 4P itu. Dan 4P itulah yang hari ini kami percaya bahwa sosok-sosok seperti Mirahung sangat dibutuhkan dan memang harus makin banyak. Dan ruang-ruang untuk itu sekarang sudah sangat terbuka sekali. Baik, Mas Arto, kalau dilihat bagaimana mempertahankan merek lokal yang jenisnya bukan produk pangan yang dapat dikonsumsi setiap hari ini sepertinya rada sulit-sulit gampang gitu Betul, ya betul. Mas ya. Ini mungkin perlu strategi khusus kah untuk bisa mempertahankan merek-merek lokal dengan produk yang memang bukan produk yang bisa dikonsumsi setiap hari. Seperti apa caranya Mas? Ya, Dika, karena hari ini kita mengalami pandemi ya. Jadi semua industri khususnya bukan yang direct atau yang primer tentu tentu terkena dampaknya. Tapi kita percaya bahwa pandemi ini adalah sebuah proses yang sementara. Kita berharap tahun depan pandemi sudah mulai berkurang dan mungkin tahun 2022 kita sudah kembali 100% normal. Jadi kalau kita melihat dalam prosesnya memang ada hal yang tidak bisa kita paksa. Mungkin dalam proses pengembangan payung tasik khusus apa yang dilakukan oleh Mira memang eh, payung gelis ini juga butuh waktu untuk berakselerasi dan untuk mengembangkan produknya. Jadi butuh beberapa bulan lagi ke depan. Justru saya melihat bahwa fase pandemi ini adalah fase yang sangat baik sekali untuk membangun brand dari dalam. Karena brand seringkali diartikan membangunnya keluar ya, ke pasar, ke market, ke orang yang kita tuju. Tapi brand building juga salah satu bagian yang paling integral dan sangat penting adalah membangun brand dari dalam. Dan saat pandemi seperti ini adalah saat-saat yang paling tepat sebenarnya untuk membangun brand dari dalam. Baik, membicarakan membangun brand dari dalam ini kan harus memiliki visi, misi, dan juga tujuan yang jelas. Nah, teknik membangun brand ini kan seperti membuat sebuah persepsi ya di masyarakat atau konsumen. Bagaimana menciptakan sebuah tujuan atau visi dalam suatu brand, Mas Arto? Ya, itu pertanyaan yang bagus banget dan banyak yang tanya sih mulainya dari mana. Memang tidak ada teori yang tepat ya untuk melakukan itu, tapi setiap kita manusia, setiap insan memang kadang-kadang akan punya momentumnya dalam setiap kehidupan ya. Saya beruntung menemukan panggilan itu di usia 33 tahun misalnya. Mungkin Mira jauh lebih muda dari proses penemuan itu, tapi kita bisa memulainya sebenarnya dengan melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan masalah ini tidak perlu harus selalu berhubungan dengan sosial, tapi kita bisa melihat itu. Jadi kuncinya nomor satu adalah dan satu-satunya adalah punya kepekaan sebenarnya untuk bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Hari ini brand-brand yang hebat menurut saya adalah brand-brand yang bukan hanya mampu menghasilkan profit saja, tapi yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat. Dan cara untuk melakukan itu, Andrew, adalah benar-benar punya keterbukaan dan melihat yang ada di sekeliling kita dan masalah itu sebenarnya ada di mana-mana kok. Dan kita bisa mulai menyusun rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah itu lewat brand kita. Contoh Baik. konkretnya seperti apa, Mas Arto? Contoh konkretnya misalnya ya, kalau kebetulan kalau kita punya di kompleks kami ya, anggap saja sebelum pandemi ya, saya melihat misalnya banyak sekali orang tua yang bekerja, lalu kemudian kita masuk ke dalam bisnis antar jemput anak misalnya. Lalu ketika kita masuk ke dalam bisnis antar jemput anak, kita tahu bahwa ada masalah di sana. Masalahnya adalah orang tua perlu mengantarkan anak, tapi mereka tidak ada waktu, maka bisnis antar jemput ini hadir di sana. Bukan hanya kemudian memberikan kesempatan untuk
diantar, tapi bisa juga penyedia jasa tersebut memasang kamera di dalam mobil sehingga orang tua bisa memantau perjalanan anak sampai ke sekolah dan saat pulang. Nah, ini adalah opportunity yang bisa dilihat sebagai seorang pebisnis, tapi juga melihat ada masalah di kompleks itu ketika hampir sebagian besar warganya bekerja di luar dan tidak ada waktu untuk mengantarkan anak. Nah, ini yang saya maksud dengan menemukan masalah-masalah kecil di dalam lingkaran kita, dalam lingkungan kita, dan kemudian mengkonversinya menjadi sebuah bisnis yang berdampak. Oke, Baik, jadi baik. memang harus pintar juga membaca celah Betul. untuk bisa membuka peluang baru ya Mas ya. Mas, kalau Iya, kita benar. lihat di tengah pandemi ini sebenarnya pernah dikutip dari apa yang pernah Mas sampaikan juga bahwa membangun usaha itu bisa dimulai dari relasi kita. Tapi Ya, betul. bagaimana jika para pengrajin, contohnya mungkin pengrajin yang sudah lansia, untuk bisa membangun relasi ini, apakah memang dibutuhkan juga untuk mitra-mitra baru, anak-anak muda yang sebenarnya relasinya lebih luas lagi untuk bisa membangun mereka? Iya, tentu, tentu. Karena kita bicara ekosistem ya. Jadi tentu saya mungkin tidak mengenal si A, tapi ada teman saya mengenal si A. Nah, idenya adalah bagaimana proses berjejaring itu dibangun sehingga konektivitas antara ekosistem itu terbentuk. Kalau kita punya banyak pengrajin yang sudah senior, maka butuh orang-orang seperti Mira yang tadi punya keterbukaan dan juga teman-teman lokal seperti Mas Akbar, Mas Singgi, kemudian teman-teman dari Studio Dapur yang dalam konteks penyelamatan payung tasik memang punya panggilan untuk turun dan membentuk inisiatif itu. Karena tanpa itu para pengrajin tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dan setiap orang yang ada di dalam ekosistem itu menjadi menjadi sebuah ekosistem yang berjaring karena dari masing-masing kami punya network sendiri yang kemudian akan membentuk jaringan-jaringan yang lebih luas. Oke, Oke, jadi baik. memanfaatkan jaringan masing-masing untuk memperluas jaringan kita sendiri juga ya Mas ya? Betul. Betul, dan itu sebenarnya kunci kalau kita bicara entrepreneurship yang saya pelajari di lapangan ya, bukan di akademik. Karena kalau di akademik kita belajarnya teori dan setelah teori kita kuat, kunci berikutnya adalah membangun network di luar. Entrepreneurship, entrepreneur wirausaha yang hebat itu sebenarnya adalah mereka yang punya kemampuan membangun jaringan dan networking dengan baik sekali. Uh, kita ngelihat contoh banyak orang tua kita yang sebenarnya bentuknya adalah persahabatan, saling kenal, lalu telepon, saling bantu, dan di ranah-ranah lokal, di ranah-ranah brand lokal di daerah, hubungan itu sangat terjaga sangat baik sekali. Di Kebumen ada kecap Kencana, di mana ownernya adalah seorang Tionghoa, tapi mereka berpartner sangat dekat dengan seorang kiai, dan dari keturunan pertama sampai keturunan kedua, sekarang masuk keturunan ketiga, hubungan itu dibangun sangat akrab sekali. Dan itu yang saya maksud dengan bagaimana kewirausahaan itu hari ini bukan cuma soal skill, tapi juga kemampuan untuk membangun jejaring dan network. Dan dalam hal ini orang Indonesia punya karakter itu sebenarnya. Baik, itu dia membangun relasi yang luas menjadi kunci untuk bisa membangun brand juga ternyata. Membangun ekonomi bangsa ya. Betul, membangun ekonomi bangsa terutama juga. Baik, terima kasih untuk waktunya telah berbagi di Halo Indonesia, Mas Arto. Selamat kembali beraktivitas, Mas Arto. Terima kasih, Andrew, Kak.